Halo teman-teman, kenalin, aku Kanita Mera Salsabila, mahasiswi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia 2018. Di video part 6 ini, aku akan menjelaskan mengenai lampiran 17714, PPh kurang bayar atau lebih bayar, angsuran PPh 25, dan SPT Induk Wajib Pajak Badan. Oke, sekarang kita bisa langsung mulai mengisi lampiran 17714. Yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini ada halaman 1 dan halaman 2. Untuk halaman satunya itu untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan halaman 2-nya untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk mengisi ini kita bisa mengacu pada soal yang diketahui di sini perusahaan memperoleh penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini ada penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, ini penghasilan atas final yang kita akan input di lampiran 17714. Nah, di sini 120 juta dan tarifnya itu 20%. Nah, jadi PPh terhutangnya sekian ya, 24 juta. Lalu kita tidak mengisi yang halaman 2 karena memang datanya tidak ada. Jadi bisa langsung kita simpan. Kita tutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian itu ada di SPT PPh, lampiran khusus. Nah, perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, tabelnya itu seperti ini. Untuk mengisi datanya, kita bisa klik ubah RL. Di sini ada keterangan data penghasilan atau kerugian atau fiskal 5 tahun sebelumnya masih kosong. Di sini kita okein aja dulu. Nah, untuk kasusnya itu dimulai dari 2013 untuk laba-rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya sampai 2017. Sedangkan di sini itu dimulai dari 2008 sampai dengan 2018. Nah, kita harus menggantinya terlebih dahulu agar sesuai tahun pajak 2013 sampai 2017. Jadi ini kita klik aja dulu. Lalu kita klik lagi. Nah, di sini udah berubah jadi 2013. Berarti bisa langsung kita isi aja berdasarkan soalnya. Ini bisa langsung kita isi aja satu-satu mulai dari tahun 2013. Di sini keterangannya rugi SPT tahunan sejumlah 2.450 juta. Berarti karena di SPT kita pilih sumber datanya SPT lalu jumlahnya 2.450 juta, tapi karena dia rugi jadinya minus. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi, laba SPT berarti pilih SPT lagi, karena dia laba berarti kita langsung ketik aja 2.510 juta. Lalu selanjutnya 2015 ya, rugi SKP. Berarti kita pilih yang SKP karena rugi kita pilih yang minus. Ketik minus senilai 1.200 juta. Lalu untuk tahun 2016-nya itu rugi SPT tahunan senilai 2.325 juta. Lalu yang terakhir, dia laba SKP ya. SKP KB senilai 1.420 juta. Kalau udah bisa kita simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu bisa kita tutup. Berarti tahun 2018 untuk kompensasi kerugiannya itu
ada jumlahnya senilai 2.105.000.000 ya. Sudah kita tutup. Lalu selanjutnya kita akan mengisi kredit pajak ke luar negeri. Ada di SPT PPH, lampiran khusus, dan kredit pajak ke luar negeri. Nah, jadi untuk mengisinya kita bisa klik baru. Nah, di sini ada nama pemotong, jenis penghasilan, mata uang valuta asing, jumlah netonya, tanggal pembayaran, kurs KMK, jumlah neto, pajak terutang yang falas dan rupiah, dan ada kredit pajak yang diperhitungkan dalam bentuk rupiah. Nah, di sini nama pemotongnya itu kan kosong, berarti kita harus mengisi di tanda titik-titik ini. Nah, nama pemotongnya itu kita bisa lihat dari data ini. Ini berarti si XBC International Corporation ini. Kita klik baru dulu. Lalu untuk alamatnya ini ya, SXC Street. Nah, bisa kita simpan. Nanti dia muncul di sini. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat lagi soalnya. Jenis penghasilannya itu dividen seperti yang telah diketahui. Mata uangnya berarti baht. Jumlah netonya itu di sini ya, ini dividen. Di sini ada kursnya baht. Lalu jumlah netonya itu ini ya, yang 1.470.721. Lalu untuk tanggal pembayarannya kita bisa taruh aja 31 Desember 2018. Kurs KMK-nya ini yang di sini ya 441,96. Nah, nanti dia udah terisi secara otomatis. Lalu pajak terhutangnya ini dia diketahui telah dipotong di Thailand sebesar 20%. Jadi untuk mengetahui jumlah pajak terhutang valuta asingnya ini itu 1.470.721.000 ini dikali 20%, hasilnya itu 294. Lalu untuk kredit pajak yang diperhitungkan dalam rupiah ini, kita memang harus menghitung menggunakan rumus. Nah, perhitungannya itu seperti ini ya. Jadi dimulai dari laba fiskal. Laba fiskal ini kita dapatkan dari sini, dia itu net income. Pokoknya setelah udah ditotal semua hasilnya itu laba fiskal ini yang dimasukin. Kita juga bisa lihat di lampiran 17.711. Lalu kompensasi kerugian itu yang sudah kita hitung bersama-sama. Lalu kalau PKP-nya ini tuh selisih antara laba fiskal dengan kompensasi kerugian. Lalu PPh terhutangnya ini kita gunakan rumus fasilitas. Itu dari SE 02 tahun 2015. Di mana PPh terhutang fasilitas 31E ini cara hitungannya seperti ini. Nah, ini saya masukin ke dalam sini angkanya. Nah, setelah itu baru dapat PPh 24 yang dipotongnya itu dengan cara 650 juta. 650 juta itu dari sini. Telah diketahui memang dalam soal 650 jutanya itu ini ya, 650 juta. Lalu dibagi PKP, baru dikali PPh terhutang. Nah, dapatlah hasilnya segini. Nah, setelah kita dapat PPh 24 yang dipotong dalam rupiah ini, ternyata hasilnya lebih kecil pajak terhutang yang sudah dipotong oleh Thailand kan, yang udah dihitung sama Thailand. Nah, dalam perhitungan PPh 24 itu kita memang harus menginput pajak yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu kita tidak menggunakan perhitungan ini. Kita menggunakan perhitungan yang telah dipotong sebesar 129.999.971 ini.
Nah, jadi kita bisa langsung tulis aja 129, 999, 970. Karena kalau misalkan kita samain angkanya dia nggak mau, dia maunya tuh kayak lebih kecil. Jadi kita buatin aja 970. Dan kita bisa simpan. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan mulai mengisi SPT PPh wajib pajak badan. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu pembukuan, yang kedua itu bagian A sampai C, yang di dalamnya ada penghasilan kena pajak, PPh terhutang, kredit pajak, lalu bagian C sampai D, yang di dalamnya terdapat kredit pajak, PPh kurang atau lebih dibayar, lalu bagian E sampai G, yang dimana ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, lalu PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, lalu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, serta bagian H, yang di dalamnya ada lampiran, lalu penandatanganan SPT dan tanggal lapor SPT. Nah, sekarang kita mulai dari pembukuan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi, kita bisa melihat dan mengacu pada soal. Di sini dia disebutkan bahwa laporan keuangannya itu tidak diaudit. Maka ini kita pilih tidak diaudit. Nah, dengan begitu, nama kantor akuntan publik, NPWP kantor akuntan publik, nama akuntan publik, dan NPWP akuntan publik ini dikosongkan. Kita bisa langsung mengisi nama kantor konsultan pajak. Di sini sudah ada informasi mengenai nama kantor konsultan pajak, yakni KKP Puji Johan Andi dan rekan. Ini bisa kita copy aja. Lalu untuk NPWP-nya juga kita salin. Nah, di sini nama konsultan pajaknya itu Johan Utomo. Lalu kita isi NPWP-nya juga. Nah, kalau dengan begitu kita sudah selesai untuk mengisi bagian pembukuan, bisa kita simpan. Lalu kita lanjut ke jadi untuk bagian A ini, penghasilan kena pajak ini sudah secara otomatis terisi. Dia itu diambil dari formulir 17711 nomor 8 kolom 3, sedangkan ini diambil dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8. Nah, lalu nomor 3 ini si PKP-nya dapat dari selisih antara nomor 1 dan nomor 2. Nah, selanjutnya ada PPh terhutang. Di sini ada ABC, yang A-nya ini tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B kali angka 3. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B ini adalah tarif PPh badan normal, yakni 25%. Sedangkan yang B ini tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B kali angka 3. Nah, ini itu untuk perseroan terbuka dengan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 5%. Jadi, ia tarifnya dari 25% menjadi 20%. Nah, sedangkan untuk yang C ini, tarif PPh pasal 31E ayat 1 ini, dia itu untuk WP Badan Dalam Negeri yang peredaran brutonya tidak melebihi 50 miliar dan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dan tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Nah, untuk kasus kita ini, kita memakai tarif PPh pasal 31E ayat 1. Mengapa? Karena dalam koreksi fiskal kita, dari komersialnya ini juga, dia menunjukkan bahwa total angkanya ini, dia belum mencapai 50 miliar, dia masih 46 miliar sekian, maka ia bisa mendapatkan fasilitas 31E ayat 1 ini. Dan bisa teman-teman lihat, ini bisa menjadi perbedaan tarif ya lumayan. Dari A dia 1,5, yang B-nya 1,2, nah yang C-nya ini 1,4. Nah, untuk mendapatkan angka ini, saya akan memberikan sedikit penjelasannya. Jadi, awalnya itu emang kita harus menghitung di Excel dulu terlebih dahulu untuk PPh terhutangnya. Jadi dimulai dari kita
ambil patokan dari laba fiskal dari lampiran 1 formulir 1771, lalu kompensasi yang sudah kita hitung bersama-sama, lalu kita dapatkan PKP. Nah, PKP ini kita akan gunakan di dalam perhitungan fasilitas 31E ini. Nah, ini saya buat perbandingan antara penghitungan ISPT dan perhitungan SE02 PJ 2015. Nah, saya terangkan yang dari peraturan SE02 PJ 2015 terlebih dahulu. Jadi ini angka 4,8 miliar ini emang ketentuan dari peraturan perpajakannya. Lalu untuk angka 48 miliar ini kita dapatkan dari angka bruto, penghasilan bruto ditambah dengan ini yang penghasilan bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Nah, mendapatkan hasil 48 miliar. Nah, untuk mendapatkan tarifnya ini, si pajaknya ini, PPh-nya, kita gunakan rumus 4,8 dikali 6 miliar ini dibagi 48. Nah, jangan lupa nanti dikali 25%, dikali 50% atau sama aja 12,5%, dapatlah segini. Nah, ini untuk yang fasilitas. Kalau untuk yang non-fasilitas berarti si selisih antara 48 miliar, 637 sekian dikurangi 4,8 M. Nah, dapatlah dia hasilnya 43 M. Nah, sama untuk perhitungan PPh-nya berarti 43 sekian dikali 6 PKP-nya ini 6 miliar sekian dibagi 48, dapatlah segini. Nah, nanti kita jumlahkan antara fasilitas dengan fasilitas, dapatlah PPh terutangnya sekian. 1490 725 822. Nanti kita masukin ke sini. 1490 725.822 ya. Nah, seperti itu. Nanti dia akan otomatis berubah. Lalu selanjutnya untuk penjelasan yang tidak memakai yang dari ISPT yang tidak berlandaskan SE02 PJ 2015, dia itu langsung ambil angka 4,8 M, dia pernya itu langsung dari penghasilan bruto yang ini 46617989. Sedangkan kan kalau misalkan yang di SE02 ini dia itu ditambah dulu sama bunga deposito, terus penghasilan yang ini nih, bunga deposito, dividen, dan laba selisih kurs, makanya hasilnya dia bisa 48 sekian. Nah, ya udah, dia bedanya di situ aja. Sama kalau ininya sama dari selisih antara laba fiskal dan kompensasi, penghitungannya juga untuk rumusnya. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan yang di SPT, dia awalnya tadi kita lihat bersama-sama kan, dia itu tadinya tuh 1.487.373.020 rupiah. Nah, sedangkan setelah yang kita pakai rumus ini, yang hitung sendiri berlandaskan SE02 PJ 2015 ini, hasilnya 1.490.725.822. Nah, jadi angka yang kita gunakan itu yang angka yang ini. Untuk yang bagian B nomor 5 ini tidak ada, kita kosongkan saja, maka jumlah PPh terhutangnya sebesar sekian, dan PPh ditanggung pemerintahnya juga kita kosongkan saja, bisa langsung kita simpan, dan lanjut ke bagian C sampai D. Untuk PPh pasal 25 bulanannya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, jadi ini kita totalkan semuanya, hasilnya itu 168 juta. Lalu untuk hanya pokok pajaknya itu kita bisa lihat di sini, pokok pajaknya 36 juta. Nah, jadi di sini PPh kurang bayarnya itu sebesar 317 juta 900 sekian. Nah, nanti kita akan bersama-sama membuat SSP-nya juga karena ini kurang bayar ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian E sampai G. Di sini ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, di sini kita hitung kembali. Nah, ini tuh adalah angka dari PKP di sini sebesar 7.127.410.000.
Nah, penghitungannya itu sama kayak tadi, kita ambil laba fiskalnya dulu, lalu kita ambil penghasilan tidak teratur ini dari laba selisih kurs sebesar 1,2 miliar. Lalu penghasilan teratur ini kita dapat dari selisih laba fiskal dan penghasilan tidak teratur. Lalu kompensasinya 0, maka kita dapatkan PKP-nya ini 7.427.410.209 rupiah. Tapi kita bulatkan aja. Jadi ini kita langsung masukin untuk kredit tahun pajak yang lalu ini tuh kita ambil, nah yang ini ya teman-teman, 968. $968.794. Nah, jadi seperti itu. Di sini udah ada untuk PPh pasal 25-nya itu dia 60 juta sekian. Lalu lanjut lagi, di sini ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kebetulan perusahaan ini itu tidak ada hubungan istimewa, jadi kita bisa centang tidak ada transaksi. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian H. Di sini kita akan mencentang apa saja lampiran-lampiran yang emang kita sudah isi. Di sini kita buat rasio kutipan elemen, iya, daftar penyusutan, hitungan kompensasi, daftar fasilitas penanaman modal, daftar cabang, rate pajak luar negeri. Berarti udah benar ya. Lalu penandatanganan itu wajib pajak, tanggal lapornya kita ganti tahunnya jadi 2019. Yap. Ini kita simpan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk tata cara pengisian SPT induknya. Jadi selanjutnya kita akan mengisi SSP. Kita ke menu SPT PPh, lalu kita klik daftar surat setoran pajak untuk mengisi SSP-nya. SSP itu diisi kalau misalkan kita itu kurang bayar. Kita klik baru. Lalu di sini kode jenis setorannya itu 200 tahunan PPh badan NTPN. Nah, NTPN itu terdiri dari huruf dan angka sebanyak 16 digit. Tetapi kekurangan di SPT badan ini, dia NTPN-nya hanya bisa ditulis angka saja. Nah, seharusnya itu pergabungan antara huruf dan angka. Tetapi ada jalan keluarnya sih sebenarnya, kayak misalkan kita ketik dulu di Word atau misalkan di Notepad, nanti kita copy baru kita paste ke sini, dia bisa. Contoh di sini kita ketik angka aja. Jumlah pembayarannya itu sama seperti jumlah SPP harus dibayar, 317.931.412. Ini tahunnya tahun 2018. Nah, ini kita simpan. Selesai deh untuk SSP seperti itu. Kita bisa keluar. Oke teman-teman, jadi segitu dulu buat video part 6 kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian.
Dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya di part 7 karena aku akan menjelaskan bagaimana cara pelaporan SPT dalam bentuk CSV, melampirkan menu cetakan, dan bagaimana cara upload ke e-filing.